Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari serta anak-anak Jemaat GKJ Kemuliaan yang terkasih. Begitu juga simpatisan yang saat ini sedang mengikuti ibadah streaming Malam Natal GKJ Kemuliaan. Harapan kami bahwa di tengah pandemi ini kita bisa lebih ketat dalam mematuhi protokol kesehatan dan kita semua tetap sehat berkat lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah malam Natal, kami sampaikan bahwa yang pertama, besok tanggal 25 Desember 2020, ibadah Natal akan dilaksanakan pada jam 9 WIB. Yang kedua, pelayan firman pada malam Natal ini, 24 Desember 2020, akan disampaikan oleh Pendeta Heri Windarta MSI, dari GKJ Ganti Warno, Klaten. Jemaat dan Majelis GKJ Kemuliaan menghaturkan terima kasih atas pelayanannya. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, Kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil menaikkan pujian dari Gita Bakti 143 dengan judul Gembala Pergilah Cepat-Cepat. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji Dikau atas keajaiban besar yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Atas bintang yang bersinar dan nyanyian para malaikat. Atas tangisan seorang bayi di dalam palungan. Kami memuji Engkau karena sabda yang telah menjadi daging di dalam seorang bayi mungil. Kami memandang kemuliaan-Mu yang bermandikan cahaya Raja Damai yang lahir bagi dunia. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu, menjadi sama seperti manusia, agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami, kiranya di malam Natal ini,
Ada banyak jiwa-jiwa yang dahaga boleh dipuaskan. Jiwa-jiwa yang masih mencari-cari kedamaian, mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Mereka yang masih ragu dapat mengambil keputusan untuk membuka pintu hati mereka untukmu, menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan bagimu, Tuhan Yesus, Raja Damai. Amin. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu dengan mengambil tema Raja Damai telah lahir. Sang putra itu telah lahir, Penasehat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan di ibadah malam Natal di hari ini. Dan mari kita bersama-sama bertelut bersatu, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, kelahiran-Mu sungguh kami rindukan. Engkaulah Raja Agung yang berkenan hadir di dalam diri kami, rumah kami, gereja kami. Tuhan, diri, rumah, dan gereja kami memang sederhana. Namun,
layakkanlah kami dalam menyambut kelahiran-Mu dengan membangun dan memeliharanya dengan kasih dan kedamaian yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam jemaat, rumah, raga dan jiwa kami melalui sabda-Mu saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di malam hari ini kita akan terima dalam bacaan Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar, meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Sungguh, Natal selalu menghadirkan kehangatan dan pengharapan bagi segenap umat manusia, khususnya bagi umat yang percaya. Di malam Natal ini kita kembali menghayati peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang diwartakan oleh para malaikat kepada para gembala di padang Efrata, kaum sederhana dan terpinggirkan pada zamannya. Selayaknya pula, saudara, warta gembira itu juga tetap menggema dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun, di tengah keprihatinan mendalam
karena pandemi COVID-19 yang sedang dialami masyarakat dunia saat ini. Saudara, tema firman di malam hari ini, Raja Damai telah lahir. Ya, siapa yang tidak ingin damai? Siapa yang tidak ingin hatinya tentram, keluarganya sejahtera, negaranya aman, sentosa, sejahtera? Kita semua tidak terganggu wabah penyakit, malapetaka, keributan, perpecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya saat ini kita semua ada dalam keprihatinan besar yang kita alami. Saudara, saat ini banyak alasan yang membuat kita semua menjadi khawatir, menjadi takut, dan hidup dalam ketidaktenteraman, jauh dari damai sejahtera. Sungguh pandemi di mana-mana telah merobek sendi-sendi kehidupan dan tatanan sosial, memicu kekerasan, kerusuhan, serta konflik yang berkelanjutan. Namun pada hari-hari tersulit dalam sejarah manusia, umat Tuhan saat ini diberi waktu dan diajak untuk kembali menemukan penghiburan, harapan, dan kedamaian melalui Natal kali ini. Sehingga spirit kelahiran Raja Damai menjadi semakin relevan bagi hidup kita. Ya, walaupun peringatan perayaan Natal saat ini baik di gereja dan keluarga harus dilakukan secara virtual dan dibarengi dengan praktek ketaatan pada protokol kesehatan yang sangat ketat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan pembatasan yang lain sebagai wujud kepedulian kita untuk saling melindungi dari virus corona. Saudara kekasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini, bagaimanapun ada suara malaikat dari surga memproklamasikan kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita yang besar. Sebagai orang percaya, kita melihat sekilas dalam peristiwa tunggal ini, kelahiran bayi Yesus di desa terpencil di pinggiran Kekaisaran Romawi adalah awal yang rapuh dari keselamatan kita. Anak di dalam palungan dalam kerentanannya adalah gambaran dari kedamaian yang juga rapuh. Awal dari sebuah cerita baru yang akan berujung pada kasih karunia keselamatan melalui karya Yesus Kristus. Saudara, damai itu memang selalu rapuh. Tetapi di dalam kerapuhan itulah damai justru menjadi kuat dan berjaya melalui kehadiran Sang Raja Damai. Tetapi kita perlu menjaga damai di dunia ini dengan berhati-hati, saudara. Ia mudah padam bagai nyala lilin. Kerapuhan damai oleh cinta ilahi itu menjelma secara nyata dalam peristiwa kelahirannya yang saat ini boleh kita rayakan. Ya, Natal adalah peristiwa damai yang bukan hanya menjadi milik orang Kristen, namun menjadi milik umat manusia semuanya, terutama yang hidup dalam keprihatinan yang sangat mendalam.
Kita tahu bahwa konteks Natal waktu itu adalah di saat seorang raja yang berjaya, yang berkuasa, yang bernama Agustus, memimpin seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Dan tentu sebagai seorang raja, ia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Fasilitas, harta yang mewah, yang melimpah, kemegahan, kekuasaan, kekaisaran Agustus inilah yang melatar belakangi Yusuf dan Maria, orang-orang yang sangat bersahaja, berjuang keras untuk kembali ke kampung asalnya, yaitu Yudea, dengan fasilitas dan akses yang sangat terbatas. Tentu bukanlah perjalanan yang mudah dari Nazaret di Galilea menuju Bethlehem di Yudea. Ya, kalau diukur jaraknya kurang lebih 160 km, tepatnya 156 km. Apalagi dalam kondisi Maria hamil tua. Butuh sebuah perjuangan berat demi memenuhi tanggung jawab seorang warga yang baik untuk ikut sensus penduduk. Ya, memang begitulah nasib keluarga yang tidak terlalu terkenal seperti Yusuf, Bapak Yusuf ini, dan memang begitulah nasib dari orang biasa. Walaupun Maria tiba saatnya juga melahirkan bagi Yesus. Saudara, dari kisah ini nampak sebuah ironi bahwa seorang raja yang dinantikan tetapi lahirnya justru di tengah keterbatasan, minim akses dan fasilitas. Padahal kita tahu bahwa bayi yang dilahirkan ini disebut sebagai Raja Damai, the Prince of Peace. Kalau dalam bahasa aslinya, Shar Shalom, Raja Damai, Taus Arkontas Eirenin, seperti sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Dan eloknya saudara, berita Natal pertama kali justru diperdengarkan kepada kaum gembala yang sedang menjaga ternak di padang. Kelompok marginal yang selama ini terpinggirkan dan terabaikan sebagai penerima warta lahirnya Raja Damai yang dinantikan seluruh umat Israel. Ternyata Yesus Kristus yang lahir itu menaruh kepedulian kepada kaum yang selama ini terpinggirkan tersebut. Tentu saja suasana bahagia melingkupi kaum gembala karena mendapatkan berita sukacita lahirnya seorang Raja Damai. Namun sebelum kebahagiaan itu melingkupi mereka, ketakutanlah yang dirasakan ketika ditemui oleh malaikat Tuhan yang mewartakan kelahiran juru selamat dunia itu. Ya, karena kaum ini adalah kaum yang sederhana. Mereka biasa hidup di pinggiran, di tempat yang sunyi, apalagi ketika malam hari, gelap gulita. Tentu ketika melihat cahaya yang kuat, suara yang menggelegar, membuat mereka silau, kaget, dan ketakutan, saudara-saudara. Saudara, dengan demikian maka jelaslah bahwa firman Tuhan hari ini menegaskan kembali arti kelahiran juru selamat
bagi mereka yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, keprihatinan, dan biasa diabaikan oleh masyarakatnya. Jadi Natal adalah lahirnya Raja Damai yang memberikan pengharapan dan sukacita manusia, ya, kita semua. Saudara, Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku yang terkasih, saat ini dunia dalam ketidaktenteraman, kesakitan, dan bahkan ibaratnya ada dalam ancaman kematian. Peristiwa Natal memungkinkan kita menemukan penghiburan dan kita bisa mengangkat kepala kita secara tegak di dalam pengharapan dan melihat dalam iman yang dalam akan kejayaan hidup dan kasih dan perdamaian dalam kelahiran Yesus, Sang Raja Damai. Inilah kabar baik tentang sukacita besar bagi semua orang. Setiap orang yang menerima kabar Natal adalah mereka yang mendapatkan anugerah terindah dari Tuhan ini. Sehingga tetaplah hidup dalam anugerah indah itu dengan menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun saudara berada. Selamat Natal, kiranya damai Natal merajai hidup saudara. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dunia ini terasa suram, kala pandemi kian merajam. Malam Natal pun jadi kelam, namun maknanya tetap abadi. Izinkanlah dunia indah bagai dulu, agar kami umatmu, riang bebas di alam, nikmati karyamu.
untuk beribu menyembah Engkau. Mohon kuasa-Mu Tuhan, izinkanlah dunia indah bagai dulu, agar kami umat-Mu riang bebas di alam, nikmati karya-Mu. Mohon kuasa-Mu Tuhan, izinkanlah dunia indah bagai dulu, agar kami umat-Mu riang bebas di alam, nikmati karya-Mu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia yang datang itu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Umat Tuhan yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita sambut malam yang kudus ini dengan menyanyikan "Oh Malam Kudus". Malam kudus di langit Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Tuhan, di malam Natal yang syahdu, yang mengembirakan dan menumbuhkan semangat dan harapan bagi kami dan semua umat percaya di dunia ini. Saat ini kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat di GKJ Kamulyan, mereka yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati dan berikan kesembuhan. Anak-anak sekolah, Tuhan berikan semangat, walaupun mereka bersekolah secara terbatas, secara virtual. Tuhan berkati keluarga, orang tua mereka. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, di dalam usahanya. Apapun yang mereka lakukan, menjadi jalan berkat bagi keluarga mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Menjadi sakit, menjadi pasien yang terjangkiti virus COVID-19. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Tuhan juga berkati keluarganya agar diberikan kekuatan dan pemulihan, semangat dan harapan. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan agar diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab yang besar. Dan mereka banyak juga yang mengalami penderitaan, bahkan gugur di dalam pelayanan kepada orang-orang yang juga menderita. Tuhan berkati kepada masyarakat kami semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan, hidup dalam semangat dan harapan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara di negeri ini diberi hikmat dan kemampuan dalam mengupayakan penanggulangan pandemi virus COVID-19. Tuhan berkati dalam pengadaan vaksin dan mengatasi persoalan-persoalan pandemi yang lain. Tuhan juga berkati pemerintah dan bangsa kami untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan besar negeri ini yang merusak perdamaian karena berita hoax, ujaran kebencian, praktek korupsi, radikalisme, terorisme, sentimen keagamaan yang semakin kuat, dan persoalan kebencanaan. Tuhan berkati kami semua yang sekarang beribadah di rumah, di dalam pergumulannya masing-masing. Tuhan, Engkau menyapa kami, menerima kami, mendengarkan kami, dan menjawab doa-doa kami. Tuhan, kami serahkan pergumulan kami semua di tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati jemaat kami, para pelayan, para majelis, panitia, tim multimedia, dan semuanya bersatu padu melayani Tuhan di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saatnya kita mempersembahkan persembahan. Sebagaimana orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk menyembah Raja orang Yahudi yang baru lahir itu, dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya, datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Dalam Matius 2 ayat 10-11 tertulis demikian, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya.
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Umat Tuhan yang terkasih, persembahan malam Natal dapat dimasukkan dalam amplop dengan tulisan persembahan Natal dan diserahkan ke gereja pada jam kerja atau dapat juga ditransfer melalui rekening yang tertulis di berita gereja. Mari kita pujikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 129, bait yang pertama dan 3, dari timur jauh benar. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa kami di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk beribadah sampai saat ini pada masa pandemi COVID-19 yang kami alami selama kurang lebih 9 bulan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengaturkan persembahan dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau terima dan kuduskan dan dapat mendukung dalam pelayanan di GKJ Kemuliaan dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan pengelolaan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu. Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan terima pengutusan dan berkat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Dan jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, senantiasa menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah malam Natal di tengah pandemi COVID-19 ini, dan kiranya kita boleh menyongsong besok kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember 2020 dengan sukacita bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan memberkati. Dunia ini terasa suram, kala pandemi kian merajam. Malam Natal pun jadi kelam, namun maknanya tetap abadi. Mohon kuasa-Mu Tuhan, izinkanlah dunia indah bagai dulu, agar kami umat-Mu yang bebas di alam nikmati karya-Mu. Bertaburan bunga berduka dan air mata basahi bumi. Dan